selamat datang kembali di podcast Sahab KPU Kabupaten Simalungun, suara aspirasi harapan dan partisipasi masyarakat. Kali ini bersama saya host Indra Hidayat Hamonangan Sinaga akan menemani obrolan-obrolan menarik kita mengenai pemilu maupun pemilihan pada tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Simalungun bersama dengan KPU Kabupaten Simalungun tentunya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu, di mana dalam pemilu maupun pemilihan ada banyak peristiwa-peristiwa menarik, ada kejadian-kejadian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pagar yang melindungi pelaksanaan pemilu maupun pemilihan agar tidak jauh-jauh dari rel yang namanya peraturan perundang-undangan, di mana pagar tersebut ada di dalam divisi maupun subbagian hukum dan pengawasan. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Niko Olivin Aritonang, anggota KPU Kabupaten Simalungun Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat datang Pak Niko. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih Bang Indra Sinaga yang sudah menemani saya di kursi yang panas ini dalam hal kita menyanggupi kegiatan yaitu podcast. Merupakan kehormatan bisa berbagi tentang penting dan peran dalam pemilu. Itu saya ucapkan teman sahab dimanapun Anda berada, Oras mahubata haganupan. Oras. Baik teman sahab, pada episode kali ini kita akan bedah tuntas tugas pokok dan fungsi dari Divisi Hukum dan Pengawasan sesuai dengan pasal 35 ayat 5 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019. Ada beberapa poin krusial yang akan kita bahas. Kita mulai dari tentang yang namanya perancangan keputusan KPU. Atau dalam bahasa kerennya, bahasa hukumnya namanya legal drafting. Pak Niko, sebagaimana sebuah negara yang berdasarkan hukum yang kita lihat dan kita mengetahui bahwa Indonesia itulah negara hukum, bahwa lembaga-lembaga di bawahnya akan mengikut secara peraturan dan lembaga khususnya KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu berdasarkan hukum. Nah, salah satu dasar hukum yang dimiliki oleh KPU adalah keputusan KPU. Bagaimana sih khususnya di KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan pembuatan keputusan KPU yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain, tidak ada kesalahan dan tidak ada miss-miss yang sebagaimana bisa terjadi? Baik, terima kasih Bang Indra. Kami bertindak sebagai divisi HUAS atau Hukum dan Pengawasan sebagai pengendalian internal setiap rancangan keputusan, baik itu tentang penetapan, tahapan, daftar calon atau hasil, harus melalui telah hukum atau kajian hukum untuk memastikan dasar hukumnya tepat. Tidak ultra virus karena ultra virus ini yang berlebihan. Jadi semua itu harus sesuai dengan keadaan yang mau diambil, keputusan apa yang mau diambil, dan sesuai asas-asas penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan. Berarti bisa dipastikan segala sesuatu keputusan KPU Kabupaten Simalungun itu sudah dirancang dengan sedemikian rupa, selaras dengan peraturan, selaras dengan peraturan-peraturan yang lain lah, ya. Bisa dengan peraturan KPU, undang-undang dasar dan segala macam ya Pak. Ya. Aman berarti ya Pak. Kemudian selain legal drafting atau perancangan keputusan KPU, ada juga telah hukum, advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum. Apa sih contoh nyata dari peran advokasi hukum tersebut yang dilakukan oleh KPU Simalungun, dan mengapa turunan dari advokasi itu berupa publikasi hukum itu penting bagi masyarakat? Advokasi atau ini kalau kita melihat dari peraturan PKPU 8 tadi pada poin, kalau tidak salah pada poin 2 ataupun 3, advokasi atau telaah hukum itu terjadi ketika kita menghadapi gugatan, atau sebaliknya apabila tadi kita membuat keputusan pada sebelumnya kita bicarakan mengenai kegiatan tersebut, keputusan tersebut itu memungkinkan juga ada beberapa keputusan yang tidak sesuai. Contoh baik dari peserta politik ataupun
yang lainnya terkait keputusan tersebut, kita bisa saja disampaikan oleh Bawaslu itu merupakan dari timbal balik kita. Nah, jadi setiap keputusan itu bisa juga bukan satu yang mutlak gitu loh. Baik juga di PT UN, di Mahkamah Konstitusi atau sengketa proses di Bawaslu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kami menyiapkan pembelaan dan bukti. Mungkin itu bisa saya sampaikan mengenai advokasi itu. Dokumentasi dan publikasi hukum juga bertujuan untuk aksesibilitas dan transparansi. Masyarakat di sini ini terkait dokumentasi tadi, masyarakat harus tahu dasar hukum setiap kebijakan yang diambil. Itu kita sebagai contoh ada beberapa di media sosial kita juga akan kita sampaikan begitu lahirnya keputusan dari KPU Kabupaten Kota, itu akan kita sampaikan. Dan kami pastikan semua regulasi dan keputusan KPU itu mudah diakses dan bisa diakses untuk masyarakat. Berarti dalam pelaksanaannya nggak adalah keputusan KPU yang tidak disampaikan kepada publik ya, entah itu melalui media sosial, mungkin bisa juga dipajang di pengumuman di depan juga ya, bagi hal-hal yang berkaitan dengan publik lah begitu ya Pak. Bisa. Berarti akses kepada masyarakat untuk keputusan hukumnya berkaitan dengan KPU Kabupaten Simalungun khususnya terakses di publik dengan baik ya Pak. Iya. Baik, kita kembali ke pelaksanaan salah satunya kan tadi ada hukum pengawasan. Nah, pengawasan bagian ini yang menarik karena di dalam sebuah lembaga ternyata ada juga terjadi yang namanya pengawasan. Khususnya di KPU Kabupaten Simalungun lah pengawasan internal ya Pak. Bagaimana pengawasan internal itu dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana fungsi kontrolnya? Ya, terima kasih. Baik, ini menyangkut tentang pengawasan internal sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh host bahwasanya pagar, ya itu tadi makna pagar tadi itu pengawasan dan selimut istilahnya lagi, banyak istilah pengawasan ini. Ini menyasar jajaran kepada jajaran penyelenggara di ad hoc. Di bawah kami itu ada PPK, PPS, dan KPPS. Ini adalah bentuk mitigasi resiko, pencegahan. Kita bisa memastikan mereka itu bekerja sesuai regulasi dan kode etik. Pengawasan ini bersifat preventif melalui BIMTEK dan pengendalian secara berkala. Kita tetap melakukan pengawasan bukan hanya secara tertulis, melakukan peringatan juga melalui grup-grup kita supaya jajaran badan ad hoc ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Berarti divisi hukum dan pengawasan ini secara aktif turun berarti ya ke PPK, BPS, dan mungkin ke PPS sebelum hari H ya, untuk memastikan apakah sudah oke apa belum ini pelaksanaan sudah benar. Kalau misalnya di KPPS, TPS itu berarti udah semua tersedia nih logistik pemilu, surat-suara, kotaan segala macam ya Pak. Aman lah berarti ya Pak, insya Allah. Nah, setelah ada pengawasan internal, ada kemudian yang namanya penyelesaian sengketa. Ini juga bagian dari hukum dan pengawasannya. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu ini kan tidak lepas dari peristiwa konflik-konflik ya. Ada persoalan sengketa hasil, ada persoalan sengketa proses. Ini apa sih sebenarnya Pak? Bagaimana caranya? Siapa yang kita hadapin sebagai penyelenggara pemilu di sini? Bagaimana peran KPU Kabupaten Simalungun menyelesaikan segala macam sengketa tersebut? Baik, peran KPU khususnya Kadif Humas di sini untuk melaksanakan sengketa proses umumnya ditangani oleh Bawaslu. Itulah tadi yang kita sampaikan. Ada juga beberapa hal-hal yang menyangkut keputusan yang kita keluarkan itu merupakan sengketa proses. Dan juga dalam hal ini kami sebagai pihak termohon, kita KPU, sengketa hasil terkait penetapan hasil akhir dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Peran kami adalah menyiapkan jawaban bukti
dan saksi yang valid secara hukum untuk mempertahankan keputusan yang telah kami buat berdasarkan tahapan yang benar. Mungkin itu. Berarti KPU ini mode bertahan lah istilahnya, Pak. Di mana seperti kita sudah bahas sebelumnya, kita sudah memastikan di keputusannya sudah benar, proses sudah benar. Nah, kita pertahankanlah di proses sengketa hasil dan proses sengketa proses tadi ya di Bawaslu dan MK ya. Mungkin juga ada di tempat-tempat lain, petunnya kali ya Pak. Komisi Informasi juga pernah ya Pak? Sejauh ini belum. Oh belum ya? Menarik ya Pak. Itu tadi ada konflik, alhamdulillah berhasil tertangani ya Pak. Nah, ada lagi nih selanjutnya yang menarik dan juga beberapa kali sering muncul, yaitu kode etik. Terkait dengan kode etik. Ada yang namanya kode etik bagi penyelenggara pemilu, KEPP. Ada yang namanya penanganan kode etik, salah satunya ada kemudian kode pelanggaran administrasi dan jajaran-jajaran yang akan dilakukan. Kemungkinan, mudah-mudahan sih tidak ya di bagian ad hoc. Apa sih langkah divisi KPU, divisi hukum dan pengawasan jika mengetahui ada yang melaksanakan itu tadi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu atau pelanggaran administrasi di level-level di bawah KPU lah, ada BPK, KPPS dan KPPS. Ya, penanganan ini wajib kami lakukan untuk menjaga marwah penyelenggara. Jika ada laporan atau temuan, kami melakukan investigasi langsung secara internal. Itu pelanggaran administrasi kami tindak lanjuti dengan perbaikan. Jika terbukti melanggar kode etik perilaku itu, kami dapat memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian. Bekerja sama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP jika menyangkut itu etik. Baik, berarti nggak ada yang terlewat lah ya Pak, maupun itu pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi itu nggak terlewat lah kalau memang melakukannya di proses secara peraturan perundang-undangan ya Pak? Iya. Baik, berarti memang hukum dan pengawasan ini memang betul-betul ditegakkan agar terjadinya penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil tadi dan langsung umum, bebas, jujur dan adil. Luber jurdil. Pak Niko, ini kompleks betul ya dalam divisi hukum dan pengawasan ini. Semua tahapan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya, harus legal. Apa sih yang bisa kita harapkan untuk kedepannya di pemilu dan pemilihan selanjutnya dari divisi hukum dan pengawasan ini? Apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita naikkan kualitasnya seperti itu Pak? Ya, tentunya harapan kami, harapan kita semua jajaran mulai dari tingkat KPU Kabupaten sampai KPPS penyelenggara ad hoc bekerja dengan kesadaran hukum yang penuh dan integritas yang tinggi. Ini satu fundamental dasar untuk bisa kita mewujudkan pemilu ini benar-benar tadi yang kita sampaikan luber dan jurdil. Di tangan kita, ad hoc ini sangat penting. Tentunya harus bisa melihat bahwasanya aturan apa itu tidak menjadi tantangan dan pelanggaran kepada badan ad hoc. Untuk itu kita terus saling bersinergi untuk menyampaikan itu kepada jajaran dan juga kepada saya. Yang pastinya kepastian hukum adalah kunci terwujudnya pemilu yang adil dan dipercaya. Luar biasa sekali. Tentunya juga seperti ujar-ujar hukum, biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Mantap. Baiklah, kita sudah berada di akhir kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Pak Niko Olivian Arisonang atas pencerahan, atas obrolan-obrolannya mengenai peran divisi hukum dan pengawasan yang menjadi benteng terakhir pagar penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Simalungun. Sampai di sini episode ke-8 podcast KPU Simalungun, podcast Sahab. Tunggu kami untuk episode-episode menarik yang akan datang selanjutnya, dan untuk informasi penyelenggaraan pemilu pemilihan di Kabupaten Simalungun silahkan berkunjung ke website kami dan di media sosial KPU Kabupaten Simalungun. Saya Indra Hidayat Hamonangan Sidaga undur diri, sampai jumpa di
episode podcast berikutnya. Terima kasih, Dia Tetupa. Salam KPU melayani. Horas. 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 Horas.